Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir juz Ammah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala sampai pada surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa surah Al-Lahab atau surah Al-Masad termasuk di antara surah Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebelum hijrahnya beliau. Ya, ayat ini turun nanti disampaikan oleh beliau, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengeraskan dakwahnya. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara secara sembunyi-sembunyi, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan memanggil orang-orang Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berkumpul di sekitar bukit Safa. Ya, bukit Safa yang kita lihat ketika sa'i itu. Maka mereka kumpul di sana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka dengan satu pertanyaan. Ara'aitum anna khailan bisafhi hadzal jabal yuridu an yaghzuwakum au an yughira alaikum akuntum musaddiqi? Bagaimana kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada pasukan berkuda di belakang bukit ini yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya dengan kabarku ini, dengan beritaku ini? Maka serempak orang-orang Quraisy ketika itu yang berkumpul mengatakan, "Na'am, iya, kami benarkan engkau. Kami percaya kepadamu. Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah menuduhmu berdusta wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Ya, karena memang Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diutusnya beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang jujur, ya, tidak berdusta. Maka semua orang-orang Quraisy ketika itu meyakini dan mempercayai berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baru kemudian Nabi menyampaikan maksud tujuan untuk mengumpulkan mereka di bukit Safa. Nabi mengatakan, ya, fa inni rasulullahi ilaikum. Maka sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian. Baina yaday adzabun syadid. Ya, di hadapan kalian ada siksa yang pedih apabila kalian tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Quraisy, ya, di antara penyimpangan mereka juga tidak mengimani adanya hari akhir. Maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di hadapan kalian kelak setelah kalian mati ada siksa yang pedih kalau kalian tidak beriman. Maka ketika itu sontak Abu Lahab langsung merespon ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad,
celaka engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana, apakah gara-gara ini hanya untuk informasi yang seperti ini kau mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan informasi yang seperti ini? Celaka kau wahai Muhammad. Maka ketika itu turunlah firman Allah Azza wa Jalla, tabbat yada abi lahabin watab, sampai selesai untuk membantah atau ya untuk membantah Abu Lahab yang telah mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti ayat ini turun ketika tahun ketiga kenabian. Ya, ayat ini turun ketika tahun ketiga kenabian. Dan Abu Lahab itu mati ketika tahun keempat Hijriah. Berarti ada waktu berapa tahun? Ya 10-11 tahunan atau lebih, 13-14 tahunan lah. Karena 13 tahun periode Mekah, ya 13-14 tahunan lah. Nah, Abu Lahab mati ya dalam kondisi dia kena suatu penyakit yang menular, sehingga tidak ada keluarga yang memandikan, ya tidak ada keluarga yang mengurus jenazahnya. Ya jenazahnya dibuang begitu saja, kemudian ditimpuk dengan batu, ditutup dengan batu, nggak ada yang menguburkannya karena khawatir tertular penyakitnya. Nah, Abu Lahab dengan jarak waktu yang cukup panjang itu 13-14 tahun, kalau dia orang yang cerdas, maka tentu dia akan berpura-pura masuk Islam. Ya, dia akan pura-pura masuk Islam. Tujuannya adalah untuk membatalkan ayat ini. Kalau dia pura-pura masuk Islam, mengatakan kepada manusia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka otomatis dia menang, dia mengalahkan Nabi SAW. Dia berhasil mengalahkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran telah memberikan informasi yang keliru. Nih, saya sudah masuk Islam, tapi kok saya divonis neraka? Atau misalnya, kalaupun turun ayat yang menyatakan Abu Lahab nggak jadi masuk neraka, diganti Abu Lahab masuk ke dalam surga, maka berarti Al-Quran tertuduh ya mencela-menceli, habis memvonis neraka, terus habis itu diganti memvonis surga. Wah, ini berarti nggak konsisten Al-Quran ini. Maka ternyata Abu Lahab sampai matinya pun tidak kepikiran untuk masuk Islam, untuk hanya sekedar berpura-pura saja agar bisa membatalkan Al-Quran ini. Ya, karena orang-orang Quraisy itu ingin untuk membatalkan Al-Quran tersebut dengan berbagai macam cara. Ya, mereka menuduhnya Al-Quran itu karangan Nabi SAW, bukan firman Allah. Mereka menuduh Al-Quran itu hanya asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. La tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini dan buat diri kalian sibuk supaya kalian bisa mengalahkan Al-Quran. Orang-orang Quraisy pengen untuk membatalkan Al-Quran, mengalahkan Al-Quran. Ya, namun Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memvonis Abu Lahab di neraka, maka sampai matinya pun dia tetap dalam kondisi ahlun nar, dalam kondisi sebagai penghuni neraka. Dan kita langsung saja mulai. Kata beliau, hadzal Qur'an fihi minad dalalatil katsirah ma yadullu dalalatan wadihatan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun. Al-Qur'an ini ada banyak sekali ada banyak sekali dalil, hal-hal yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Ya, yang menunjukkan sangat jelas sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hak. Laisa yad'u limulkin wala lijahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdakwah untuk mencari kekuasaan atau berdakwah untuk mencari kedudukan dan kehormatan. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah murni untuk agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Wala liriasati qaumihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah bukan untuk supaya orang-orang Quraisy itu mendapatkan pamor atau mendapatkan kedudukan, menguasai, ya berkuasa di antara semua kabilah-kabilah. Enggak. Ya, murni Nabi SAW berdakwah untuk tauhid. Sebagaimana Nabi ketika didatangi oleh Utbah bin Rabi'ah, salah seorang tokoh Quraisy, Nabi ditawari 3 hal dengan tujuan supaya Nabi SAW berhenti berdakwah.
Ya, yang pertama kata Utbah bin Rabi'ah, ya ayyuhar rajul, in kunta turidul mulk sawwadnaka alaina. Wahai Muhammad, kalau kau berdakwah tujuannya adalah untuk mencari kekuasaan, maka kau akan kami angkat menjadi sayyid kami, menjadi penguasa kami. Wa in kunta turidu amwalan, kalau kau ternyata berdakwah hanya untuk mengumpulkan harta, mencari harta, jama'naha laka min amwalina hatta takuna aghna Quraisyin rajula. Kami akan kumpulkan harta-harta kami dan kami akan berikan kepadamu sehingga kau menjadi orang yang paling kaya, orang yang paling kaya raya di antara orang-orang Quraisy. Wa in kunta innama tatlubun nisa fakhtar ayya nisa'i Quraisyin syi't falanuzawwijannaka 'ashra. Kata Utbah, kalau kau berdakwah tujuannya untuk mencari wanita, maka tunjuk wanita Quraisy manapun yang kau sukai, yang kau inginkan. Ya, kami akan nikahkan engkau dengannya, meskipun 10 wanita kami akan nikahkan engkau dengannya. Namun semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Ini yang kata orang-orang, harta, tahta dan wanita. Ditawarkan tiga-tiganya kepada Nabi SAW dengan syarat Nabi berhenti dakwah tauhid. Ya, namun Nabi SAW menolak karena Nabi tahu bahwasanya memperbaiki kaum itu harus dimulai dari bawah, harus dimulai dari pondasinya, yaitu tauhid. Ya, tidak dimulai dari kekuasaan, tidak dimulai dari mencari harta, enggak. Namun dimulai dengan at-tauhid. Nah, antum kalau ditawari gitu ya, Bang. Ya? Syaratnya mandek ngaji tauhid. Ya. Wallahu a'lam. Wa a'mamur rasul alaihi salatu wassalam inqasamu fi muamalatihi wa muamalati rabbih azza wa jalla ila thalathati aqsam. Kemudian paman-paman Nabi SAW, berarti saudara-saudaranya Abdullah. Ya, saudara-saudaranya Abdullah yang masih hidup, yang didapati oleh Nabi SAW ketika Nabi masih hidup, paman-paman beliau ini terbagi menjadi 3 sesuai dengan bagaimana perilakunya terhadap Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qismun, golongan yang pertama dari paman Nabi SAW, amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Golongan yang pertama adalah yang beriman kepada Nabi dan berjuang bersama Nabi SAW, dan dia masuk Islam. Ya, dia memeluk agama Islam. Kemudian golongan yang kedua, wa qismun sanada wa sa'ada lakinnahu baqin 'alal kufr. Golongan yang kedua adalah kategori yang kedua dari paman Nabi SAW, yaitu yang menolong Nabi, mensupport Nabi, menyokong Nabi, tapi meskipun demikian dia tetap dalam kekufurannya. Jadi membela Nabi tapi kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kategori yang ketiga, wa huwa qismun anada wa arada wa huwa kafirun. Kategori yang ketiga adalah yang menentang Nabi, ya, yang mendiskreditkan Nabi, yang memusuhi Nabi, dan dia tetap dalam keadaan kafirnya. Baik, kalau yang pertama tadi siapa? Hamzah dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau yang kedua Abu Thalib, dan yang terakhir adalah Abu Lahab. Ini 4 paman Nabi SAW yang masih hidup ketika Nabi hidup. Ada paman-paman Nabi yang lain cuman sudah wafat. Fa ammal awal fal Abbas ibnu Abdul Muttalib wa Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Yang pertama tadi adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Wathani, dan yang kedua yaitu yang menolong Nabi, mensupport Nabi tapi dia kufur. Wathani, belum, ini masih yang pertama. Wathani afdalu minal awal. Hamzah bin Abdul Muttalib itu lebih afdal daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lianna tsani min afdali syuhada indallahi azza wa jalla. Karena yang kedua yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau termasuk di antara syuhada yang paling afdal.
Ya, syuhada yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu asadullah wa asadu rasulih. Dan Nabi mensifati Hamzah sebagai singanya Allah Subhanahu wa taala atau singanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastashhada aw wastushhida radhiyallahu anhu fi Uhud fi sanati tsaniyah minal hijrah. Beliau Hamzah bin Abdul Muttalib syahid di perang Uhud pada tahun ke-2 Hijriah. Ya, syahid ketika perang Uhud pada tahun ke-2 Hijriah. Tapi di sini kita ingin menjelaskan tentang asadullah, kata-kata singanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah, yaitu idhofatul makhluk ila khaliqihi. Penyandaran makhluk kepada penciptanya. Ya, seperti misalnya Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini makhluk atau bukan? Ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah, disandarkan kepada penciptanya. Rumahnya Allah, disandarkan kepada penciptanya. Rasulullah, utusannya Allah. Rasul makhluk atau bukan? Makhluk, disandarkan kepada Allah, berarti penyandaran makhluk kepada penciptanya. Naqatullah, untanya Allah, ya. Abdullah, hambanya Allah. Apalagi? Baitullah yang tadi, Baitullah. Saifullah, ya, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penyandaran makhluk kepada penciptanya. Nah, ada jenis yang kedua, yaitu penyandaran sifat kepada yang disifati. Ini bukan makhluk, itu berarti sifat, sesuatu yang memang melekat pada dirinya. Seperti misalnya kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, kalam disandarkan kepada Allah. Apakah sama seperti Baitullah tadi? Beda. Kalau Baitullah, bait makhluk. Kalau kalam itu bukan makhluk, tapi sifat, disandarkan kepada pemiliknya. Ini menjadi syubhat bagi orang-orang yang mengatakan bahwa kalamullah itu apa? Makhluk. Mereka mengatakan kalamullah itu makhluk. Buktinya apa? Sama seperti Baitullah, seperti Naqatullah, seperti Rasulullah, Abdullah. Apakah Rasul, Bait, ya, Abdun itu apakah sifat Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak. Maka sama, kalamullah itu juga makhluk, ciptaan Allah. Paham syubhatnya ya? Nah, maka dibantah oleh para ulama, tidak. Itu adalah penyandaran sifat kepada sang pemilik sifatnya. Ya, idhafatus sifah ilal mausuf. Ya, sama seperti antum misalnya. Antum kalau punya buku, ya, maka dikatakan hadza kitabu Umar. Misalnya, ini buku saya ya. Ini adalah kitabnya Umar. Kitab disandarkan kepada Umar. Maka kitab itu sendiri, Umar itu sendiri, bukan sesuatu yang menjadi satu. Ya kan? Bukan sesuatu yang menjadi satu. Kitab ini terpisah nggak dari saya? Terpisah, benda sendiri itu. Tapi kalau dikatakan ghadabu Umar, murkanya Umar, ya, murka, marah, disandarkan kepada Umar. Maka murka ini apakah sesuatu yang terpisah dari saya, dari Umar? Tidak. Itu menjadi sifat. Ya, itu menjadi sifatnya. Murka, murkanya fulan, kemurkaan fulan. Paham ya maksudnya ya? Ya, maka di sini asadullah, asadu rasulihi ini disandarkan kepada Allah min babi idhafatis sifah, idhafatil makhluk ila khaliqihi. Disandarkannya makhluk kepada penciptanya. Itu yang pertama tadi, jenis yang pertama, kategori yang pertama dari paman Nabi SAW adalah yang beriman dan ya yang beriman kepada Nabi, yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Ammal ladzi sanada wa sa'ada ma'a baqaihi 'alal kufri fa huwa Abu Thalib. Adapun kategori yang kedua, paman Nabi yang menolong Nabi, membantu Nabi, mensupport Nabi SAW, namun dia tetap
tetap di dalam kekufurannya, tidak mau beriman adalah Abu Thalib. Fa Abu Thalib qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khaira qiyamin fi difa'i anhu wa musanadatihi walakinnahu wal iyadzu billah qad sabaqat lahu kalimatul adab lam yuslim hatta fi akhir hayatihi fi akhir lahdatin minad dunya arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuslima lakinnahu aba bal wa mata ala qawlihi innahu ala millati Abdul Muttalib. Kata beliau, Abu Thalib, paman Nabi SAW, adalah sosok yang luar biasa dalam mensupport Nabi SAW. Totalitas, nggak setengah-setengah. Bahkan nyawanya, jiwanya rela, dia rela untuk membela Nabi SAW meskipun dengan jiwanya dia, dengan nyawanya dia pertaruhkan nyawanya demi membela keponakannya SAW. Luar biasa. Namun meskipun demikian dia tetap tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Meskipun dia tahu dan dia meyakini bahwa agama Nabi SAW adalah agama yang hak, agama yang terbaik. Ya, dia pernah mengatakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah laulal malamatu aw hadaru masabbah la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku mengetahui bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama. Kalaulah bukan karena celaan, takut dicaci, takut dibuli, maka kau akan mendapati aku adalah orang yang sudah beriman kepadanya. Ini di sini mempersyaratkan keimanan, bukan hanya keyakinan di dalam hati. Abu Thalib yakin, namun tidak mau apa? Tidak mau mengucapkan dan mengamalkannya. Maka tidak sah keimanannya. Ya, tidak sah keimanan Abu Thalib. Padahal kata para ulama, seandainya Abu Thalib mau beriman, posisinya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi manusia terbaik setelah Nabi SAW digeser oleh Abu Thalib. Karena ada keistimewaan Abu Thalib yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Kalau Abu Bakar hanya memiliki keistimewaan suhbah sebagai sahabat Nabi SAW. Tapi kalau Abu Thalib ada nilai plusnya kalau dia beriman. Selain dia suhbah sahabat Nabi SAW, dia juga termasuk qorobah, keluarga Nabi SAW. Ya. Namun dia tetap dalam kekufurannya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di akhir hayatnya, Nabi SAW tetap mendakwai pamannya Abu Thalib karena cintanya Nabi SAW kepada Abu Thalib. Nah, ini cinta yang tabi'i. Ya, nggak boleh mencintai orang kafir karena agamanya. Tapi ini Nabi mencintai Abu Thalib, tabi'i, tabiat manusia. Ponaan cinta sama siapa? Cinta sama pamannya, apalagi pamannya baik selama ini sama dia. Ya, ini kecintaan yang tidak dilarang, kecintaan yang tabi'i. Ya, yang dilarang itu adalah mencintai orang kafir karena agamanya. Ya, Nabi tidak mencintai Abu Thalib dari sisi agamanya. Tapi Nabi mencintai Abu Thalib dari sisi keluarganya. Ya, kalau dari sisi agamanya dilarang oleh Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kau tidak akan mendapati ada suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, namun mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, meskipun dia bapak-bapak mereka atau saudara-saudara mereka, ya, atau ya anak-anak mereka, keluarga mereka sendiri. Kalau kecintaannya itu terhadap agama nggak boleh. Ya, namun kecintaan tabi'i itu boleh. Nabi mencintai Abu Thalib. Makanya Allah ketika Nabi SAW tidak berhasil mengislamkan Abu Thalib sampai matinya, Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Lihat, Allah vonis Nabi SAW mencintai Abu Thalib. Tapi cinta apa ini? Cinta yang tabi'i.
Ya, cinta yang manusiawi, cinta yang wajar, bukan cinta karena agamanya. Kau nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, Nabi tetap mendakwai Abu Thalib di akhir hidupnya. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa kok cuman Nabi menyuruh mengucapkan? Karena Abu Thalib sudah mengimani. Hanya tinggal mengucapkan saja. Ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat saja. Apabila kau ucapkan, maka akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Namun sampai matinya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena sebelahnya Abu Thalib ada setan waktu itu. Siapa? Abu Jahal. Ya. Atarghab an millati Abdul Muttalib. Apa kau sudah benci dengan agama nenek moyangmu? Ya, terus Nabi ulangi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Dibalas lagi sama syaitan ini, ya atarghab an millati Abdul Muttalib. Sampai akhirnya dia mati, innahu ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Fasyafa'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana fi dahdahin min nar wa alaihi na'lan yaghli minhuma dimaghuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah syafaat. Ya, Nabi meminta kepada Allah pertolongan, syafaat untuk meringankan siksa Abu Thalib sehingga Abu Thalib berada di neraka yang dangkal. Ya, nerakanya itu neraka yang dangkal. Kemudian dia diberi 2 sendal dari api yang gara-gara itu otaknya mendidih. Ya, ini neraka VIP. Ya, iya, siksa neraka yang ringan, yang paling ringan adalah siksa nerakanya Abu Thalib ini. Nah, di sini Nabi memintakan syafaat. Padahal kita tahu bahwasanya orang kafir itu tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Wala tanfa'u syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat syafaat bagi orang-orang kafir. Tapi kenapa Nabi SAW kok bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib? Ini istitsna, pengecualian. Ini kekhususan Nabi SAW memintakan syafaat kepada Allah bagi pamannya. Itu pun hanya sebatas syafaat yang sifatnya meringankan siksa, bukan syafaat yang mengeluarkan dia dari neraka menuju surga. Enggak. Ini syafaat yang sifatnya meringankan siksa. Meskipun demikian nggak boleh ditiru. Ya, nggak boleh ditiru. Oh, kalau gitu boleh Ustaz ya. Ada keluarga saya mati di atas kekafiran, maka saya minta kepada Allah agar dia diringankan siksanya. Boleh? Ini ada dalilnya nih. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini kekhususan Nabi SAW. Orang kafir tidak boleh dimintakan ampun, tidak boleh dimintakan syafaat, hatta meskipun untuk meringankan dia saja, nggak boleh. Ya, tidak boleh mendoakan orang-orang kafir. Ini kekhususan. Amma tsalits, adapun kategori yang ketiga, dan ini yang akan kita bahas, alladzi anada wa arada fahuwa Abu Lahab. Kategori ketiga dari paman Nabi SAW, yaitu yang menentang Nabi, yang memusuhi Nabi SAW. Dia adalah Abu Lahab. Siapa nama aslinya Abu Lahab? Abu Lahab ini kunyah, julukan. Karena Lahab itu artinya adalah bara api yang merah. Dia dijuluki seperti itu karena memang disebutkan oleh ahli sejarah, Abu Lahab ini orangnya putih dan matanya agak kemerah-merahan. Ya, jadi karena matanya yang agak kemerah-merahan ini dia disebut dengan Lahab. Lahab artinya bara api yang merah. Padahal sebenarnya Lahab ya artinya dia nanti akan masuk neraka juga. Paham ya? Jadi julukannya itu apa? Pas. Ya, julukannya pas. Tapi dia punya nama asli. Siapa nama aslinya? Abdul Uzza. Ya, nama aslinya Abdul Uzza. Allah tidak menyebutkan dalam surat ini Tabbat yada Abdul Izza, celaka kedua tangan Abdul Uzza, enggak. Tapi Allah menyebutkan dengan kunyahnya, lakopnya, yaitu Abu Lahab.
Karena Abdul Uzza ini ada unsur, bukan ada unsur, memang itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menyatakan di situ bahwasanya dia ini adalah hambanya Al-Uzza. Ya, Al-Uzza ini salah satu nama berhala dari berhala-berhala Quraisy. Anzalallahu fihi suratan kamilatan tutla fis salawati fardhiha wa nafliha fis sirri wal alan yuthabu almar'u ala tilawatihi. Allah menurunkan satu surat secara utuh tentang Abu Lahab ini yang dibaca oleh kaum mukminin dalam salat-salat mereka, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Ini yang kita bahas kemarin. Berarti apa hukumnya membaca surat Al-Lahab ketika salat? Boleh atau enggak? Boleh. Ya, ini membantah orang-orang sufi yang mereka melarang untuk membaca surat Al-Lahab ketika sholat, karena itu adalah bentuk menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada seorang sufi katanya yang pernah pernah membaca surat Al-Lahab, kemudian malamnya didatangi Nabi di dalam mimpi. Kemudian Nabi bersedih karena dia membaca surat Al-Lahab dan itu menyedihkan hatinya katanya. Maka setelah itu besok-besok dia nggak pernah lagi baca surat Al-Lahab. Naudzubillah. Ya, ini nggak boleh berdalil dengan mimpi. Ya, orang-orang sufi kebiasaannya gitu. Mereka membangun suatu argumentasi agama hanya dengan bermodalkan mimpi. Mimpi ketemu Nabi, diajari wirid ini, diajari doa ini, diajari ibadah ini, langsung dijadikan hujjah sama mereka. Adapun ahlu sunnah nggak boleh. Nah, mimpi sekali lagi tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam beragama. Bisanya hanya sebatas istiqnas, yaitu untuk penguat apa yang sudah dijelaskan Nabi di dalam hadisnya, tapi sama Nabi dijelaskan lagi di dalam mimpi, nah itu baru boleh. Nabi datang dalam mimpi nyuruh kita untuk rajin baca Quran, untuk kita rajin sholat malam, untuk kita berbakti sama orang tua, ya, untuk kita meninggalkan maksiat. Nah, ini boleh. Karena perkara-perkara ini sudah disampaikan oleh Nabi ketika beliau masih hidup. Ya, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dibaca di dalam sholat-sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik sholat sir ataupun sholat yang jahar. Di mana seorang ketika membaca surat ini mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ala kulli harfin asyru hasanat. Setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ini berlaku umum bagi semua ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, termasuk surat Al-Lahab. Ya, termasuk surat Al-Lahab. Jangan dianggap surat Al-Lahab ini bukan bagian dari Al-Quran sehingga nggak perlu untuk dibaca, tidak. Nah, di antara bantahan kemarin, kalau surat Al-Lahab ini dianggap menyakiti Nabi SAW, apa kabar surat Abasa? Paham ya? Ya, apa kabar surat Abasa? Surat Abasa jelas di situ yang ditegur adalah Rasul SAW. Ya, masa nggak dibaca juga? Yaqulullahu azza wa jalla, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Wa hadha raddun ala Abi Lahab hina jama'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam liyad'uahum ila Allah fabasyara wa anzar. Ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Peristiwa tadi yang kita sampaikan itu, ketika Nabi mengumpulkan manusia, orang-orang Quraisy, untuk mengajak mereka kepada Allah, Nabi memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Qala Abu Lahab malah merespon dengan mengatakan, tabban laka alihada jama'tana. Celaka kau wahai Muhammad, apakah gara-gara ini kau mengumpulkan kami di sini? Qauluhu alihada jama'tana isyaratun litahkir. Ucapan Abu Lahab tadi kepada Nabi, apakah gara-gara ini kau mengumpulkan kami, ini adalah isyarat dari Abu Lahab untuk mengejek, merendahkan, mencela Nabi SAW. Ini bahasa Surabaya nih. Alah ngene tok ae. Ngapain ngomong ngono tok ate dikumpulno barang. Ini urusan ucapan nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Kok sampai teriak-teriak, ya masyara Quraisy,
Ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Fihr. Urusan ngene tok pakai panggil-panggil gitu. Jadi kalau bahasa kita kayak gitu. Ya, Abu Lahab mencela. Yakni hadza amrun hakir. Ini perkara yang remeh, perkara yang receh. Ma yahtaj an yujma' lahu zu'ama'u Quraisyin. Enggak perlu kau mengumpulkan pembesar-pembesar Quraisy. Ya, kalau untuk perkara penting, ya kalau perkara yang penting gitu baru. Wa hadza ka qaulihi ahadza alladhi yadhkuru alihatakum. Ini sama seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir, wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka illa huzwan ahadza alladzi yadhkuru alihatakum. Ya, ketika kau melihat orang-orang kafir dan mereka tidaklah memperlakukanmu kecuali engkau direndahkan atau ya diperolok sama mereka, seraya mereka mengatakan ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Oh, ini ta orang yang mencela berhala-berhala kalian. Kalimatnya kalimat tanya tapi dalam rangka untuk mencela. Oh, kita sing ngenyek berhala-berhala kalian itu gitu. Wal makna tahqiruhu, yaitu merendahkan Nabi. Falaisa bisyai'in wala yuhtam bihi. Ya, tidak ada harganya, tidak perlu untuk diperhatikan. Kama qalu, seperti juga yang Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan, kenapa seandainya Al-Quran, kenapa tidak Al-Quran itu diturunkan kepada seorang dari salah satu dari dua kota besar. Maksudnya dua kota besar ini adalah Mekah dan Taif. Ya, salah satu dari dua kota besar, Mekah dan Taif. Kenapa kok Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar, seorang yang terkemuka dari Mekah ataupun dari Taif? Artinya Muhammad ini bukan orang besar, bukan orang penting. Ya, kenapa Quran kok nggak diturunkan kepada orang-orang yang punya wibawa, punya kedudukan? Ini tujuannya adalah sekali lagi untuk mencela Nabi SAW. Falhasil, maka kesimpulannya anna Aba Lahabin qala tabban laka alihada jama'tana faraddallahu alaihi bihadhihi surah. Intinya Abu Lahab mencela Nabi dengan mengatakan tadi, celaka kau wahai Muhammad, apakah gara-gara ini kau mengumpulkan kami? Maka Allah menurunkan surat Al-Lahab secara utuh. Tabbat yada abi lahabi wa tab wattabab al-khasar. Yang dimaksud dengan tabbah, ya at-tabab itu artinya kerugian. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan di surat Ghafir ayat 37, wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Dan tidaklah makar-makar Fir'aun, rencana-rencana jahat Fir'aun kecuali dalam kerugian Fir'aun itu. Ya, rencana dia, usaha dia, makar-makar liciknya Fir'aun tidak akan berhasil. Yang ada justru Fir'aun akan mendapatkan al-khasar, kerugian. Wa bada'a biyadaihi qabla dhatihi li'anna al-yadain huma alatal amali wal harakah wal akhdhi wal ata' wa ma ashbaha dzalik. Di dalam ayat ini yang celaka itu dua. Dikhususkan tangannya Abu Lahab sakwonge pisan, saorangnya juga. Jadi kalau yang pertama tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ini khusus yang dibahas tangan itu. Tangan itu sampai dibahas khusus, maksudnya disebutkan secara khusus kalimatnya. Baru kemudian Abu Lahabnya watabba, dan dianya, orangnya keseluruhannya itu juga celaka. Ya, ini penyebutan yang khusus, penyebutan yang umum setelah yang khusus. Disebutkan yang khusus dulu, tangan, baru kemudian disebutkan secara umum. Ini untuk supaya tahu bahwasanya dikhususkan penyebutan tangan ini karena memang peran tangan itu sangat luar biasa. Ya, dalam berbuat kejahatan peran tangan ini sangat luar biasa sekali. Dalam semua tindak tanduk manusia, peran tangan
itu sangat luar biasa. Karena ya tangan di sini adalah alat untuk bergerak, untuk mengambil atau untuk melempar, meletakkan. Wa hadzal laqab Abu Lahab laqabun munasibun tamaman li halihi wa ma'alihi. Julukan Abu Lahab, kata beliau, ini adalah julukan yang sangat pas sekali, baik berkaitan dengan kondisinya dia ketika hidup atau nanti kondisi ketika dia di akhirat. Wajhul munasabah anna hadzal rajul sawfa yakunu fi narin tataladzza lahaban 'aziman mutabaqa li halihi wa ma'alihi. Karena orang ini kelak nanti pada hari kiamat dia akan disiksa di dalam neraka yang menyala-nyala. Ini lahab taladzza. Fa andzartukum naran taladzza, neraka yang menyala-nyala. Dia kelak akan disiksa di dalam neraka yang menyala-nyala. Padahal awalnya tadi Abu Lahab itu julukan karena matanya memerah-merah. Tapi ternyata julukan ini cocok juga buat nasibnya dia di akhirat. Bahwasanya dia kelak akan disiksa di neraka yang menyala-nyala juga. Ini julukan sama dengan keadaannya. Nasibnya sama dengan julukannya. Yaqulu syair, seorang penyair pernah mengatakan, "Qul in absarta aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi." Katakanlah, apabila kedua matamu melihat ya seseorang yang punya laqab, ya tidaklah matamu melihat kepada seseorang bahwasanya orang ini julukannya ini dan ini, kecuali pasti kau memikirkan bahwasanya dia itu sudah cocok dengan laqab tersebut. Maksudnya gini, kita apalagi kalau di Surabaya ini akeh julukan-julukan. Apa julukan-julukan? Anak mau takut nyebut nanti wonge krungu ta apa. Nah, jamaah kalau paling top nek ngasih julukan kan, ngasih laqab itu. Apa misalnya ya? Anak nyebutin contoh nanti orangnya ada masihan gitu. Ya, fulan misalnya dijuluki dengan ono sih anu urip wong isian kucing. Tapi enggak apa-apa lah, kucing lah. Ketika sebelum engkau memberikan julukan tersebut, pasti kau sudah memikirkan bahwasanya orang ini pas mirip dengan apa yang kau juluki tadi. Ya pasti sebelumnya sudah ada pemikiran bahwasanya orang yang kau juluki itu mirip, memang pas dengan julukan tersebut. Nah, ini juga contoh yang disampaikan oleh beliau tentang Suhail bin Amr. Walamma aqbala Suhail bin Amr fi qissati ghazwatil Hudaybiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Hudaybiyah, Nabi mau masuk kota Mekah untuk berhaji, tapi dihalangi oleh Suhail bin Amr, salah satu tokoh Quraisy. Nggak boleh masuk Mekah, suruh balik lagi. Sampai akhirnya singkat cerita terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, Suhail bin Amr, kata Nabi SAW, hada, kepada sahabat, hada Suhail ibnu Amr, wa ma arahu illa sahala lakum min amrikum. Inilah Suhail bin Amr. Tidaklah aku melihat dia kecuali dia ini akan mempermudah urusan kalian. Dari kata-kata Suhail, ya sahal, mempermudah. Jadi namanya cocok dengan keadaannya, kondisinya. Ada orang itu, nah ini ada teman anak sendiri, namanya Ribut. Pernah tahu nama orang namanya Ribut? Iya, namanya Ribut. Cocok memang dalam namanya, cocok sama kondisinya itu. Ribut terus orangnya. Isohi jamaah. Ribut terus orangnya itu. Itu nama, laqab, julukan sama seperti kondisinya. Maka Abu Lahab cocok sama nasibnya dia di akhirat. Li'annal isma mutabiqun lil fi'l, karena nama itu selaras dengan perbuatannya. Yaqulullahu azza wa jalla ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dia dan usahanya dia. Ma
hadhihi yahtamilu an takuna istifhamiyatan wal makna ayyu syai'in aghna anhu maluhu wa ma kasab wal jawab la syai'. Kata-kata ma di situ bisa berarti ma istifhamiyah. Istifhamiyah ini kalimat tanya. Sesuatu apakah yang bisa menyelamatkan, bisa bermanfaat untuk Abu Lahab di akhirat, baik hartanya ataupun usahanya. Hartanya Abu Lahab yang mana yang bisa bermanfaat bagi dia di akhirat? Usaha Abu Lahab yang mana yang bisa bermanfaat bagi dia di akhirat? Loh, ada tanda tanya. Ya, bisa dibaca seperti itu. Ma aghna anni maliyah. Oh, ada kalimat tanya di situ. Tapi bisa juga ma di sini nafiyah untuk menafikan. Tidak ada yang bermanfaat bagi Abu Lahab dari hartanya ataupun usahanya. Bisa bedakan tidak dua hal tadi? Yang satu pertanyaan, ya, ma aghna anni maliyah. Hartanya Abu Lahab yang mana? Usahanya Abu Lahab yang mana yang bisa menyelamatkan dia dari akhirat, dari siksa Allah? Kalau yang kedua, pernyataan, penafian, ma, tidak ada hartanya Abu Lahab, tidak ada usahanya Abu Lahab yang bisa menyelamatkan dia dari akhirat. Ai ma aghna anhu, ai lam yughni anhu maluhu wa ma kasabu syai'an. Hartanya dia, usahanya dia tidak bisa menyelamatkan dia. Wa kilal ma'nayaini mutalaziman. Nah, dua makna tadi itu saling bersinergi, bisa dipakai dua-duanya. Sebagaimana kaidah yang pernah kita sampaikan, kalau ada penafsiran para ulama yang berbeda, namun dua-duanya ini tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, maka dipakai semuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha. Nah, qadha khilaf di antara para ulama. Sebagian menafsirkan qadha dengan amara, memerintahkan. Sebagian yang lain menafsirkan dengan ausa, mewasiatkan. Sebagian yang lain menafsirkan dengan aujaba, mewajibkan. Mana yang benar? Benar kabeh. Iya. Wa ma'nahuma anna malahu wa ma kasab lam yughni anhu syai'an. Ma'annal 'adata annal mal yanfa'. Padahal harta itu bermanfaat bagi pemiliknya. Biasanya gitu. Di kehidupan kita di dunia ini sekarang ini, harta kita bermanfaat nggak buat kita? Bermanfaat harta ini. Falmal yufdi bihil insan nafsahu law tasallata alaihi aduun wa qala ana a'tika kada wa kada minal mal wa atliqni fayutlikuhu. Misalnya nih ya, orang memiliki harta yang banyak, kemudian dia tertawan sama musuhnya, menjadi tawanan perang musuhnya. Maka dia ketika mengatakan kepada musuhnya tadi, fulan, kau tak kasih hartaku sekian M, ya, tapi lepaskan aku. Diculno gak? Dilepaskan. Ya, dilepaskan sama musuhnya tadi. Hartanya dia bisa untuk membebaskan dirinya dari tawanan tersebut. Lakin qad yatlubu malan katsiran aw qalilan. Bisa jadi yang menawan tadi minta harta banyak atau harta yang sedikit. Walau marida intafa'a bimalihi. Kemudian juga harta bermanfaat ketika di dunia, ketika fulan ini sakit, maka dia bisa dengan hartanya tadi berobat, cari pengobatan ke luar negeri, pengobatan yang mahal. Ya, dia bisa datangkan dokter-dokter yang ahli, ya, orang-orang yang ahli, alat-alat yang canggih bisa dia beli. Ada manfaatnya buat dia ketika di dunia. Walau jaa intafa'a bimalihi. Demikian juga ketika dia lapar, dengan hartanya itu dia bisa membeli makanan. Falmal yanfa, maka harta itu bisa bermanfaat. Harta itu bermanfaat bagi pemiliknya. Lakin an-naf'u alladhi la yunji sahibahu minan nar laisa binaf'in. Namun manfaat yang ini manfaatnya tidak bisa menyelamatkan pemilik hartanya dari neraka, maka itu bukan manfaat yang hakiki.
Ya, bukan manfaat yang hakiki. Oh, harta adalah segalanya, bisa menyelamatkan kita dari kelaparan, menyelamatkan kita dari sakit, menyelamatkan kita dari ini dan ini. Iya, tanya satu pertanyaan. Bisa nggak hartamu menyelamatkan engkau dari azab Allah? Nggak bisa. Maka ini manfaatnya tidak ada. Ya, berarti sama saja nggak ada manfaatnya. Walihada qal ma aghna anhu maluhu, yakni minallahi syai'a. Maka Abu Lahab, hartanya dia tidak bisa menyelamatkan dia dari Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Qila al-ma'na wa ma kasab minal walad. Di antara maknanya kasab adalah usahanya Abu Lahab, yaitu anaknya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Ya, Utaibah ini yang kebiasaannya ketika mau safar mesti mampir dulu ke Nabi SAW, mencela-cela Nabi SAW. Sampai suatu ketika Nabi murka dan berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakan anjing-anjingmu kepada dia. Kawaten Utaibah takut dengan doanya Nabi SAW. Ketika itu ditanya, ya, kalau nggak salah sama ayahnya juga, sama Abu Lahab, Mada qala Muhammad? Apa yang dikatakan sama Muhammad? Muhammad tadi mengatakan, berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakan anjingmu kepada dia. Ya, maka Abu Lahab tahu bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berdusta. Ya, maka dzaba Muhammad tidak pernah berdusta. Hanya benar ketika dia berjalan di suatu gunung, kemudian datang segerombolan serigala menerkam dan memakan Utaibah ini sampai mati. Ya, dikabulkan doa Nabi SAW. Nah, Utaibah atau anaknya Abu Lahab sama, tidak bisa membawa manfaat bagi Abu Lahab. Ka'annahu qal ma aghna anhu maluhu wa waladuhu. Seperti Allah juga mengatakan, atau seperti seakan-akan Allah mengatakan dalam ayat ini, hartanya Abu Lahab dan anaknya Abu Lahab tidak bermanfaat bagi Abu Lahab ketika di akhirat kelak. Kaqauli Nuh, seperti juga ucapan Nabi Nuh alaihi salam, wa qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malahu wa waladahu illa khasara. Nabi Nuh mengatakan, wahai Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka mendurhakaiku dan mereka mengikuti orang-orang, mengikuti kaum, ya, yang tidak bisa menambah, yang tidak, atau yang tidak bertambah kepada mereka, tidak bermanfaat kepada mereka harta dan usaha mereka, harta dan anak-anak mereka, kecuali khasara, kecuali kerugian yang mereka dapatkan. Faja'alu qawlahu wa ma kasab, yakni bidzalikal walad. Wa ayyadu hadzal qaul biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Dan ini diperkuat. Kasab itu artinya walad, diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian itu dari usaha kalian. Jadi anak itu usaha orang tuanya. Ya, makanya orang tua ketika mengambil hartanya anak, dianggap mencuri enggak? Tidak, karena harta anak, kata Nabi, anta wa maluka li abik. Kau dan hartamu itu adalah untuk ayahmu. Ya, bahkan dalam hukum kisos, seorang ayah yang membunuh anaknya maka tidak dikisos. Ya, seorang ayah yang membunuh anaknya tapi tetap dosa loh ya. Jangan terus tidak dikisos, terus tidak dosa, enggak. Dosa tetap. Berlaku ancaman Allah, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Tetap berlaku. Ya, tapi dalam hukum dunia, dalam hukum peradilan, seorang ayah yang membunuh anaknya tidak dikisos. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.